Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sering mendengar tentang iblis, setan. Bahkan tak jarang juga merasakan gangguan-gangguan yang tidak semestinya. Dan kami seringkali takut. Bantu kami ya Bapa untuk berani menghadapi kuasa kegelapan. Sehingga hanya Engkau saja yang berkuasa dalam diri kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sejujurnya, semakin kita hidup dalam doa, dalam meditasi, dalam keheningan, dalam keseriusan dalam berdoa, dan menghayati hidup rohani kita, kita akan mengalami hal-hal yang seringkali tidak bisa kita pahami. Seringkali kita bisa merasakan ada kuasa-kuasa kegelapan lain yang tak jarang mengganggu kita. Jadi semakin dalam hidup rohani kita, semakin kita merasakan kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa demikian? Karena dengan semakin dalam hidup rohani kita, semakin kita juga merasakan dan melihat, mengalami hal-hal rohani yang di luar kasat mata kita. Kita menjadi peka, kita menjadi tajam, kita bisa melihat, bahkan mungkin merasakan kuasa-kuasa tersebut. Dan itu seringkali yang membuat orang menjadi takut, gelisah. Ya. Dan kita juga merasa bahwa ada orang, katanya begitu, mengirim barang-barang yang tidak disukai. Atau orang benci pada kita. Bisa mungkin iya, bisa mungkin tidak. Iya bisa jadi. Tetapi juga tidak, justru karena kita merasakan pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Kita semakin dalam, semakin merasa, semakin kuat dan diberi anugerah untuk hidup dalam roh. Dan kita menjadi tidak perlu takut lagi, kita menjadi harus lebih bersemangat lagi, lebih dalam lagi, lebih mencari cara-cara yang mungkin tidak lazim kita lakukan. Kita menjadi lebih bersemangat, kita menjadi sering berdoa rosario, bahkan rosario tidak hanya sekali, bisa 2-3 kali, bisa 4 kali. Kita seringkali bisa bangun pagi-pagi, lalu kita doa. Kita juga mungkin membaca kitab suci setiap hari. Jadi justru itu dorongan, karena ada dorongan yang bertemu dengan kuasa kegelapan itu membuat kita semakin bukan hanya sekedar menjalankan doa rosario, misa, ekaristi begitu saja, tapi lebih dalam daripada itu, yaitu menjalin relasi personal dengan Yesus. Doa tidak lagi menjadi kewajiban, doa tidak lagi menjadi sekedar melakukan suatu perbuatan-perbuatan rohani, tidak lagi cukup, tapi doa menjadi suatu kebutuhan, doa menjadi suatu dorongan, ya. Doa menjadi sesuatu kekuatan. Kita menjalin doa, kita berdoa supaya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saya kira itu yang harus kita sadari sebagai umat Katolik. Ya, sekali lagi sebagai umat Katolik yang mau tidak hanya sekedar menjalankan hidup rohani, tapi lebih kepada relasi personal dengan Yesus. Kemarin dan hari ini saya berdialog dengan para postulan kami yang sedang live in
di tempat narkoba, di tempat orang cacat, buta, tuli, ya, jompo. Nah, di situ saya sadarkan kepada anak-anak kita, anak-anak kami, supaya sadar bahwa kalian dipakai Tuhan untuk menyalurkan rahmat itu kepada orang-orang di sekitar. Orang-orang yang tak dapat lagi mampu menjadi baik. Misalnya orang buta, orang tuli, orang jompo, orang tua, makan narkoba. Berdoalah dan mohon Anda dipakai menjadi rahmat, kebaikan bagi orang lain. Anda adalah rahmat, adalah instrumen. Dan mohon Tuhan sembuhkan dia. Tuhan kuatkan dia. Tuhan bebaskan dia. Tuhan ampunilah dia. Jadi Anda, seperti postulan, seperti Anda semua, tidak perlu takut. Tuhan bisa memakai Anda yang masih muda ini untuk suatu kuasa-kuasa yang mengalir. Tuhan alirkanlah rahmat lewat nambah pikiran, hati, budi kepada orang-orang. Tuhan bisa memakai Anda. Karena itulah maka Anda pun yang mendengarkan renungan saya ini. Tuhan, pakailah aku alat instrumen untuk memberikan rahmat, mengalirkan rahmat kepada orang, bukan aku. Dan saya kasihkan contoh, beberapa contoh yang telah mereka sharingkan itu. Ada orang yang berdoa dan orang yang didoakan sungguh bangkit sembuh. Jadi percayalah, Anda dipakai Tuhan sebagai alat instrumen aliran rahmat kepada orang lain. Jangan takut, jangan cemas. Terus bergerak, terus maju dan mohon. Anda kalian semua adalah instrumen aliran rahmat yang Tuhan mau salurkan lewat Anda semua. Dan itulah yang terjadi di Gerasa. Seorang yang kerasukan iblis, yang dibebaskan oleh Yesus dan mau mengikuti Yesus, dan Yesus melarangnya. Anda dipakai untuk melawan kuasa kegelapan. Rosario ini adalah senjata, salah satu senjata kita yang paling ampuh. Ketika Bunda Maria, ibu kita, nama Maria adalah nama yang menguatkan kita. Demikian juga kata-kata Yesus, Tuhan Yesus kasihilah orang berdosa. Tuhan Yesus ampunilah aku. Tuhan Yesus berkatilah aku. Tuhan Yesus. Sebut dalam hati Anda terus menerus. Biji-biji ini Anda sebutkan, Tuhan Yesus kasihilah aku. Tuhan Yesus berkatilah aku. Tuhan Yesus kuatkanlah aku. Tuhan Yesus berkatilah orang yang kudoakan. Tuhan Yesus ampunilah. Dalam hati terus menerus. Nanti kuasa Allah mengalir dalam diri Anda. Tuhan memilih Anda menjadi alat cinta kasih-Nya. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.